Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prediksi soal wawancara P3K. Berdasarkan keputusan Menpan RB nomor 1127 tahun 2021, ada dua hal utama yang dinilai dalam soal wawancara P3K. Yang pertama, integritas, dan yang kedua adalah moralitas. Soal nomor 1. Anda ditugaskan sebagai seorang guru di satu sekolah. Peraturan sekolah menentukan bahwa siswa yang datang terlambat tidak bisa masuk kelas dengan tujuan menegakkan disiplin siswa. Namun, jika guru datang terlambat, ia boleh masuk dan disaksikan oleh siswa. Hal ini ternyata lumrah terjadi di sekolah itu. Sikap Anda adalah A. Menyampaikan kepada kepala sekolah apa yang terjadi untuk diberikan sanksi. B. Mengajak teman-teman guru untuk tidak melakukan hal tersebut karena merupakan hal yang tidak baik, meskipun dikucilkan. C. Cuek saja, karena semua teman-teman guru tidak peduli akan hal itu. D. Berusaha untuk selalu datang tepat waktu dan mengajak yang lainnya agar menjadi teladan bagi siswa, meskipun rekan guru lainnya datang terlambat. Soal ini tentang integritas dalam hal kedisiplinan, menaati aturan yang telah dibuat bersama. Poin 1 di soal ini ada di C, cuek saja karena semua teman-teman guru tidak peduli akan hal itu. Ini poin yang paling kecil karena menunjukkan ketidakberintegritasan. Poin kedua ada di A, menyampaikan kepada kepala sekolah apa yang terjadi untuk diberikan sanksi. Poin ketiga ada di B, mengajak teman-teman guru untuk tidak melakukan hal tersebut karena merupakan hal yang tidak baik meskipun dikucilkan. Dan yang paling mendapatkan poin banyak adalah D, berusaha untuk selalu datang tepat waktu dan mengajak yang lainnya agar menjadi teladan bagi siswa meskipun rekan guru lainnya datang terlambat. Soal nomor 2. Anda adalah seorang guru muda yang berintegritas. Anda diangkat menjadi seorang guru di daerah yang kurang bagus dengan masyarakat yang kurang mempedulikan pendidikan. Di daerah tersebut sering terjadi tawuran, pergaulan bebas, dan bullying. Sementara guru senior merasa tidak ada lagi harapan dan upaya yang bisa dilakukan. Ada seorang guru yang peduli tapi malah terkucilkan. Terdapat grup-grup di lingkungan sekolah tersebut. Sikap Anda A. Menguatkan niat dan tekad untuk memperbaiki keadaan dengan perencanaan yang matang. B. Diam saja dan melihat keadaan karena masih junior di sekolah. C. Mengajak guru-guru yang lain untuk bekerja sama dan memperbaiki keadaan. D. Mengadakan rapat dengan kepala sekolah dan guru-guru yang lainnya untuk menghadapi masalah tersebut. Soal ini tentang integritas dalam hal kepedulian terhadap masalah yang dihadapi di lingkungan tempat kerja. Poin yang paling sedikit itu adalah diam saja dan melihat keadaan karena masih junior di sekolah. Poinnya hanya 1. Ini menunjukkan ketidakpedulian. Kemudian poin 2 di C, yaitu mengajak guru-guru yang lain untuk bekerja sama dan memperbaiki keadaan. Kemudian opsi yang mendapatkan poin 3 adalah D, mengadakan rapat dengan kepala sekolah dan guru-guru yang lainnya untuk menghadapi masalah tersebut. Dan yang paling banyak poinnya adalah A, menguatkan niat dan tekad untuk memperbaiki keadaan dengan perencanaan yang matang. Ini menunjukkan integritas seorang guru dan kepedulian terhadap masalah yang dihadapi di lingkungan tempat kerja. Soal nomor 3. Hari ini Anda bekerja seperti hari-hari biasanya. Saat Anda berjalan di koridor, Anda mendengar rekan guru sedang marah-marah di kelas. Anda secara tidak sengaja melihat guru tersebut memukul salah satu siswa. Sikap Anda A. Membiarkan hal tersebut karena bukan urusan dan wewenang Anda. B.
meminta penjelasan kepada guru tersebut saat jam istirahat. C. Merekam kejadian tersebut dan menyebarkannya di sosial media. D. Melaporkan tindakan tersebut kepada kepala sekolah, sehingga masalah itu bisa diselesaikan. Soal ini tentang integritas, mengikuti aturan yang berlaku di lingkungan sekolah, nilai dan norma yang ada di sekolah. Poin 1 atau poin yang paling rendah ada di opsi C, merekam kejadian tersebut dan menyebarkannya di sosial media. Ini malah akan menyebabkan masalah-masalah baru. Kemudian, poin 2 ada di opsi A, membiarkan hal tersebut karena bukan urusan dan wewenang Anda. Kemudian, poin 3 ada di opsi D, melaporkan tindakan tersebut kepada kepala sekolah sehingga masalah itu bisa diselesaikan. Dan opsi yang paling banyak poinnya adalah B, meminta penjelasan kepada guru tersebut saat jam istirahat. Jadi hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah yang opsi B ini, meminta penjelasan kepada guru apa yang sebenarnya terjadi. Setelah itu, jika guru ini tidak ingin melaporkannya kepada kepala sekolah atau membiarkannya saja atau mendiamkannya saja masalah tersebut, maka Anda bisa melaporkan tindakan tersebut kepada kepala sekolah sehingga bisa diselesaikan dengan baik-baik. Seperti itu. Soal nomor 4. Anda ditunjuk sebagai ketua panitia penerimaan siswa baru. Keponakan Anda akan mendaftar di sekolah Anda, dan orang tua keponakan Anda meminta agar proses seleksi anaknya dipermudah, sehingga bisa masuk sekolah tersebut. Padahal keponakan Anda tersebut berasal dari luar daerah, sementara seleksi penerimaan peserta didik berdasarkan zonasi. Sikap Anda: A. Memasukkan keponakan Anda ke dalam kartu keluarga Anda sehingga bisa diterima. B. Memberitahu kakak Anda bahwa anaknya akan diseleksi berdasarkan jalur prestasi. C. Memasukkan dalam list teratas jalur luar kota sehingga peluangnya besar untuk masuk. D. Menghadap kepala sekolah agar keponakan Anda masuk jalur khusus. Soal ini tentang integritas, jujur dan mengikuti aturan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah. Poin 1 ada di opsi D, menghadap kepala sekolah agar keponakan Anda masuk jalur khusus. Ini namanya nepotisme ya, poin D ini adalah nepotisme, dan ini tidak boleh dilakukan. Yang kedua ada di poin A, memasukkan keponakan Anda ke dalam kartu keluarga Anda sehingga bisa diterima. Ini namanya mengakali aturan ya. Kemudian poin 3 ada di C, memasukkan dalam list teratas jalur luar kota sehingga peluangnya besar untuk masuk. Dan yang paling banyak mendapatkan poin adalah opsi B, memberitahu kakak Anda bahwa anaknya akan diseleksi berdasarkan jalur prestasi. Jalur prestasi ini sesuai dengan aturan pemerintah. Jadi anak-anak yang berasal dari luar daerah maka bisa masuk ke dalam sekolah tersebut meskipun tidak berada di zonasi, tetapi mengikuti seleksi berdasarkan jalur prestasi. Soal nomor 5. Sudah 1 bulan Anda melakukan penguatan integritas di kelas yang Anda ampu. Kenyataannya tidak mudah, Anda hampir frustasi. Peserta didik hanya berkomitmen di awal saja, tidak sesuai dengan perilaku. Upaya Anda tidak memberikan kemajuan, komunikasi dengan orang tua pun tidak berjalan lancar. Sikap Anda: A. Membuat daftar persoalan yang dihadapi dan langkah-langkah perbaikan untuk menanggulanginya. B. Merasa sangat kecewa karena sudah berusaha sebaik mungkin, namun hasilnya tidak sesuai. C. Pasrah dan membiarkan saja masalah tersebut. Yang penting saya sudah berusaha. D. Melakukan refleksi dan mencari akar permasalahan yang terjadi di kelas. Soal ini tentang integritas dalam hal bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dikerjakan atau dilakukan. Poin 1 ada di opsi B,
merasa sangat kecewa karena sudah berusaha sebaik mungkin namun hasilnya tidak sesuai. Poin 2 ada di opsi C, pasrah dan membiarkan saja masalah tersebut. Poin 3 ada di opsi D, melakukan refleksi dan mencari akar permasalahan yang terjadi di kelas. Dan yang paling banyak poinnya adalah membuat daftar persoalan yang dihadapi dan langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan untuk memperbaiki masalah tersebut. Oke, cukup sekian pembahasannya. Semoga bermanfaat, sukses, dan lulus P3K. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.